Ibu dan Bapak, saudari-saudari sekalian, anak-anak, baik yang di gereja katedral ini maupun Anda semua yang sekarang berada di depan kaca untuk merayakan Ekaristi bersama di tempat Anda masing-masing, secara khusus para pasien rumah sakit, mereka yang ada di penjara atau dimanapun Anda berada, yang karena keterbatasan Anda masing-masing tidak bisa menghadiri perayaan Ekaristi ini. Ibu dan Bapak, saudari-saudari sekalian, gambaran tentang Allah, bagaimana Dia, apa yang ku mengerti, ku pahami tentang Dia, apa yang ku alami tentang Dia, gambaran Allah itu memang di satu pihak tidak sama dengan Allahnya sendiri. Karena namanya saja gambaran kita, pengertian kita. Tetapi itu penting untuk kita miliki. Karena kalau gambaran tentang Allah itu keliru atau korslet, nanti relasinya dengan manusia, relasinya dengan kontak kita satu sama lain juga ikut korslet. Maka gambaran Allah yang benar mempengaruhi cara kita bergaul dengan sesama dan dengan lingkungan kita, termasuk dengan alam, dengan ekologi. Kalau gambarannya tidak oke, pergaulan kita dengan sesama pun juga terancam tidak oke. Saya kasih contoh ya, orang-orang Aztek, orang-orang Maya punya gambaran tentang Tuhan yang bisa dipuaskan dengan kurban manusia hidup-hidup. Maka orang Aztek atau orang Maya akan mencari kurban dan dari suku lain untuk dikurbankan, jantungnya dibeleh lalu diberikan kepada dewa sebagai persembahan darah. Coba lihat gambaran tentang Allah yang seperti itu, yang bisa dipuaskan dengan darah orang lain, mempengaruhi cara mereka berkontak dengan suku-suku, dengan bangsa-bangsa lain. Atau kalau gambaran kita tentang Tuhan adalah Dia yang benci dengan orang kafir, darah orang kafir itu halal, nanti hubungannya dengan sesama manusia korslet juga. Dia akan melihat sesama manusia yang keyakinan lain daripada keyakinannya, pandangannya lain tentang Tuhan dari pandangannya, dianggap kafir, lalu kemudian darahnya halal, lalu bisa digorok atas nama Tuhan yang dia percaya itu. Coba lihat, kalau gambaran tentang Tuhan korslet, relasi dengan manusia juga korslet. Maka penting memiliki gambaran tentang Tuhan itu. Pada hari ini kitab suci menceritakan 3 pengalaman dari gambaran Tuhan masing-masing yang mereka alami dan mereka hayati dan mereka memberi kesaksian dalam bacaan-bacaan hari ini. Dalam bacaan pertama dikisahkan bagaimana Nabi Yesaya di dalam bacaan pertama tadi, dia melihat Tuhan. Dan ketika melihat Tuhan, dia menutup matanya dan berkata, "Astaga, aku melihat Tuhan, celaka aku. Karena aku melihat Sang Raja, padahal aku orang yang mulutnya najis." Jadi dia merasa melihat sesuatu yang besar, penglihatan tentang Tuhan, sebuah vision tentang Tuhan, yang membuat dia gentar hatinya karena dia sendiri sebenarnya bukan orang yang oke. Jadi dia menyadari itu. Orang yang najis bibirnya mungkin orang suka mengutuk, orang suka maki-maki, orang bicara jelek tentang orang lain atau omong jorok ya. Jadi dia merasa bahwa aku najis bibir, aku melihat Tuhan. Padahal Tuhan itu diserukan oleh malaikat, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam." Sekarang dia melihat itu. Jadi dia kaget. Itu Yesaya. Paulus dalam bacaan kedua sama juga. Dia mengatakan dia melihat penampakan Yesus
kepada dia yang dia ibaratkan sebagai bayi yang belum lahir pada waktunya, jadi bayi prematur. Pokoknya dia seorang yang tidak berdaya dan dia melihat Tuhan dalam penampakannya sebagai pribadi yang sangat luhur. Dia tidak menceritakan di sini, ceritanya ada di tempat lain, di Kisah Para Rasul. Bagaimana Paulus dalam perjalanan ke Damsyik, dia melihat Tuhan yang dia aniaya dan dia kejar-kejar itu, maka dia silau dan dia terjatuh dari kudanya. Dan dia mengalami kebutaan sampai Ananias membantu dia untuk percaya pada Yesus, dan step by step, little by little, dia percaya kepada Yesus dan kemudian membuat penyakitnya sembuh. Paulus mengalami juga situasi yang menakutkan dia. Dalam bacaan Injil sama, Petrus seorang nelayan yang kompeten, seorang profesional tidak dapat ikan. Tapi ketika bertemu Yesus, Yesus mengatakan, kamu berangkat ke tempat yang lebih dalam. Dia memancing, dia sebenarnya tidak begitu percaya, tapi karena engkau yang mengatakan, aku berani membuat itu. Begitulah kemudian dia menjalat dan dapat banyak sekali ikan, sehingga dia perlu backing dari teman-teman untuk membantu dia membawa ikan yang sudah banyak itu, sehingga kapal mereka nyaris tenggelam. Melihat keajaiban ini, dikatakan dalam kitab suci, Yesus berteriak, Tuhan, jauhlah dari aku, karena aku orang berdosa. Ini lagi penampakan tentang Tuhan yang hebat. Dia melihat dalam diri Yesus, Tuhan yang hadir, yang memberikan kepadanya mukjizat penangkapan ikan, sehingga berhadapan dengan itu, dia merasa kaget dan mengatakan, Tuhan, pergi dari saya, karena aku orang berdosa. Itu Bapak, saudara-saudari sekalian, bagaimana gambaran Tuhan dialami oleh 3 tokoh dalam bacaan hari ini. Tetapi ada ciri yang lain yang kita lihat di dalam kitab suci yang diwartakan dalam bacaan hari ini. Ciri yang kedua itu adalah gambaran tentang Tuhan yang ditangkap itu ternyata bukan membuat dia membenci sesama, bukan membuat dia menghujat misalnya saja kepercayaan lain atau mengkafirkan orang lain, melainkan menimbulkan situasi damai yang membuat dia berani mewartakan gambaran Tuhan yang dekat pada mereka. Itu yang terjadi pada Petrus dan teman-temannya. Dia merasa Tuhan itu begitu dekat dengan orang berdosa. Dia menjadi sama seperti kita, dia peduli, dia cares untuk kita, dan Petrus bersama yang lain kagum. Jadi di satu pihak takjub, takzim, hormat, takut, tetapi di lain pihak dia mengagumi itu. Dan ini yang membuat dia kemudian berani dekat dengan Yesus meskipun berdosa, meskipun dia merasa tidak pantas, dia menampilkan diri padaku seperti bayi yang belum lahir pada waktunya, dan dia sekarang mengutus aku untuk mewartakan kabar gembira kepada orang lain. Allah yang hebat itu, Allah yang pucat itu, Allah yang tidak punya wajah itu, atau Allah yang kadang-kadang dengan pikiran kita kejam karena membutuhkan kurban orang lain, sekarang dikoreksi. Dia menjadi Allah yang dekat. Dia menjadi Allah yang peduli dengan nasib Petrus ketika tidak mendapat ikan. Dia menjadi peduli dengan keselamatan bangsa-bangsa lain yang mengutus Yesaya untuk berani mewartakan Allah seperti itu. Inilah yang disebut Allah yang mempesona. Allah yang mengagumkan, yang membuat kita penuh hormat di satu pihak, tetapi di lain pihak penuh juga memberikan kepada kita keberanian untuk menjalankan apa yang merupakan kabar sukacita diberikan pada orang lain. Allah kita bukan Allah yang pucat, Allah yang tidak punya wajah, tetapi Allah yang menampilkan diri di dalam pribadi Yesus. Maka kalau mau mengalami Allah bagaimana? Jangan tanya pada misalnya saja gambaran-gambaran Allah yang lain. Lihat saja bagaimana Yesus bergaul dengan manusia. Kalau mau tahu bagaimana Allah bergaul dengan perempuan, lihat bagaimana Yesus bergaul dengan perempuan Samaria. Kalau mau melihat bagaimana Allah bergaul dengan orang-orang yang dibuang dalam masyarakat, lihat bagaimana Yesus bergaul dengan para pemungut pajak, pemungut cukai. Kalau melihat bagaimana Yesus mengasihani orang kecil, orang menderita, orang miskin,
lihat bagaimana Allah di situ menampilkan dirinya sebagai pribadi yang mempunyai hati kepada orang miskin, orang kecil, orang sederhana. Jadi di dalam diri Yesus, Allah menampakkan dirinya secara nyata. Ibu bapak, saudari-saudari sekalian, pengalaman ini sebenarnya luar biasa. Waktu saya memutuskan jadi orang Katolik, saya mencari yang khas dalam gereja Katolik. Itu apa? Yang khas dalam gereja Katolik salah satunya adalah Allah yang besar itu, yang luar biasa itu, tampil di hadapan kita memberikan dirinya dalam rupa Ekaristi, komuni. Itu pengalaman luar biasa. Allah yang jauh itu sekarang dekat, bisa kita terima dan memberi kita makanan setiap hari supaya kita kuat. Allah yang memberikan makanan para malaikat kepada manusia fana seperti kita, itu kita alami dalam Ekaristi. Itulah keutamaan dari iman Katolik, bahwa Allah dialami secara pribadi dan nyata dalam sakramen Ekaristi. Maka kita berdoa, ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, karena Dia begitu hebat, karena Dia begitu tinggi. Tetapi bersabdalah saja, maka aku akan sembuh. Sekarang ku terima Engkau sebagai roti Ekaristi, ku sambut Engkau menjadi bekal untuk kita berani menjalankan tugas kerasulan kita masing-masing. Terpujilah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin.